Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal, yaitu jurnal informasian yang berjudul Analisis Kadar Asam Asetat Hasil Fermentasi Buah Kedondong dengan Metode Titrasi Alkalimetri. Pada jurnal ini telah terakreditasi Sinta 2. Sinta yang kedua, yaitu Jurnal Pangan dan Agroindustri yang sudah terakreditasi Sinta 4. Di sini pada artikel kedua ini saya menemukan yaitu kedondong merupakan buah yang berpotensi sebagai sumber antioksidan dan bermanfaat bagi kesehatan manusia karena mengandung vitamin C dan senyawa-senyawa fitokimia. Ditinjau dari segi kandungan vitamin C, kedondong termasuk salah satu buah-buahan yang kaya akan vitamin C. Vitamin C ditemukan dalam jumlah tinggi pada kedondong, sebesar 30 mg per 100 gram. Lebih besar dibandingkan jeruk nipis, yaitu sebesar 27 mg per 100 gram. Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan yang kuat, dapat melindungi sel dari agen-agen penyebab kanker dan esensial untuk biosintesa kolagen. Buah kedondong diduga mampu menghasilkan asam asetat karena dalam 100 gram daging buah kedondong memiliki kadar air sebesar 60-80 gram dan gula sebanyak 8-10,5 gram. Metode penelitian yang dilakukan pada jurnal artikel ini yaitu titrasi alkalimetri. Awalnya dilakukan fermentasi pada buah kedondong. Disiapkan sebesar 1 kg buah kedondong. Buah kedondong yang telah dikupas dan dibuang bijinya dicuci bersih, lalu diblender dan disaring untuk diambil sarinya. Dari buah kedondong diencerkan dengan aquades hingga volume 1 liter. Kemudian ditambahkan sukrosa 150 gram, amonium sulfat 0,33 gram, dan isolat bakteri BEN4 10%. Dengan pH larutan dipertahankan 3-4,5. Larutan direbus pada suhu 75 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu didinginkan hingga suhu 30 derajat Celcius. Larutan dimasukkan ke dalam botol. Botol tersebut ditutup rapat yang telah berisi selang yang dihubungkan ke botol lain yang berisi aquades untuk jalan keluarnya CO2. Fermentasi pembentukan alkohol ini dilakukan selama 14 hari. Hasil dari fermentasi pertama kemudian difermentasi kembali menggunakan inokulum isolat BEN4 yang ditutup dengan kertas saring. Fermentasi kedua berlangsung secara aerob, mengubah alkohol menjadi asam asetat. Selanjutnya dilakukan uji analisis kadar asam asetat. Pada kadar asam asetat dalam medium fermentasi dengan bakteri isolat BEN4 diamati setiap 4 hari untuk mendapatkan kadar asam asetat yang maksimum dan memenuhi syarat kadar asam asetat minimum 4%. Untuk cuka menurut SNI 013711 penentuan kadar asam asetat melalui uji kuantitatif menggunakan metode titrasi alkalimetri, yaitu dengan larutan titer NaOH yang telah dibakukan dengan indikator phenolphthalein 1% sebanyak 3 tetes hingga terbentuk warna merah muda. Titrasi dilakukan replikasi 3 kali dan diperoleh volume NaOH 0,1 N yang digunakan sehingga bisa diketahui kadar asam asetat yang terkandung. Sehingga didapatkan hasil pada uji kadar asam asetat yaitu dianalisis menggunakan metode titrasi alkalimetri. Pengukuran kadar asam asetat dari fermentasi daging buah kedondong
dilakukan 4 hari sekali dari hari 14 hingga hari ke-33. Didapatkan hasil pada hari ke-33, uji asam asetat mengalami kenaikan hingga sebesar 29,69%. Ini menunjukkan bahwa semakin lama proses fermentasi aerob, semakin meningkat kadar asam asetat yang dihasilkan. Kenaikan kadar asam asetat disebabkan kemampuan Saccharomyces cerevisiae dalam menghasilkan alkohol lebih optimal pada kondisi anaerob dibandingkan aerob. Kenaikan kadar asam asetat ini diduga karena bakteri BN4 yang berperan dalam pembentukan asam asetat pada fase logaritmik. Fase logaritmik adalah fase pertumbuhan tercepat yang dialami oleh mikroorganisme karena ketersediaan nutrisi yang lebih banyak dibandingkan dengan keberadaan sel mikroba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fermentasi daging buah kedondong dapat menghasilkan asam asetat dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae dan isolat bakteri BN4. Hasil menunjukkan kadar asam asetat tertinggi pada hari ke-33, yaitu sebesar 29,69%. Fermentasi seri buah kedondong memenuhi syarat standar SNI untuk menjadi bahan alternatif produksi cuka dapur.